Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 23 November, judulnya Eden dan Kanaan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yakobus 2 ayat 5. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Amin. Dalam Kejadian 2 ayat 15 dan Kejadian 3 ayat 17-24, terdapat konsekuensi dari kejatuhan manusia sejauh menyangkut ruang hidup pasangan manusia pertama. Pada saat penciptaan, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa dalam lingkungan yang sempurna, yang mewujudkan kelimpahan dan keindahan. Pasangan manusia pertama ini bertemu dengan pencipta mereka dalam suasana tempat tinggal yang indah, yang dapat memenuhi semua kebutuhan fisik mereka. Selain firman Tuhan yang diucapkan, Taman Eden berfungsi sebagai pusat pembelajaran di mana Adam dan Hawa memperoleh wawasan yang signifikan tentang karakter Tuhan dan kehidupan yang Tuhan maksudkan bagi mereka. Oleh karena itu, ketika Adam dan Hawa memutuskan hubungan saling percaya dengan pencipta mereka, hubungan mereka dengan Taman Eden pun berubah. Dan sebagai tanda putusnya hubungan tersebut, mereka harus meninggalkan taman itu. Mereka kehilangan wilayah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dengan demikian, Taman Eden menjadi simbol kehidupan yang berkelimpahan. Dan kita akan menemukan kembali motif-motifnya dalam tema Tanah Perjanjian. Dalam Kejadian 13 ayat 14 dan 15, Kejadian 26 ayat 3 dan 24, juga Kejadian 28 ayat 13, ini semua memaparkan bagaimana para bapa leluhur memandang janji tentang negeri perjanjian itu. Ini juga terkait artinya bagi kita sebagai umat Advent untuk hidup sebagai ahli waris janji-janji itu, seperti dalam Ibrani 6 ayat 11 sampai 15. Ketika Abraham memasuki tanah yang ditunjukkan Allah kepadanya dengan iman, tanah itu menjadi tanah perjanjian baginya dan keturunannya. Tanah itu tetap menjadi tanah perjanjian selama 400 tahun. Para bapa leluhur tidak benar-benar memiliki tanah itu. Tanah itu bukan milik mereka sehingga mereka dapat memberikannya kepada anak-anak mereka sebagai warisan. Sebaliknya, tanah itu adalah milik Allah, sebagaimana Taman Eden adalah milik Allah. Karena Adam dan Hawa tidak melakukan apapun yang membuat mereka berhak atas Taman Eden, maka Israel juga tidak melakukan apapun untuk mendapatkan tanah itu. Tanah perjanjian adalah pemberian Allah berdasarkan inisiatif Allah. Israel tidak memiliki hak yang melekat atau klaim untuk memiliki tanah tersebut. Ulangan 9 ayat 4-6. Hanya karena kasih karunia Allah, mereka dapat memilikinya. Para bapa leluhur adalah pewaris janji-janji itu, hingga janji-janji itu digenapi. Kita, sebagai pengikut Kristus, telah mewarisi janji-janji yang lebih baik lagi. Ibrani 8 ayat 6. Yang akan digenapi jika kita menjadi peniru-peniru mereka yang oleh iman dan ketekunannya telah menerima janji-janji itu. Ibrani 6 ayat 12, terjemahan Revised Standard Version. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti
Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 10. Tuhan memberkati kita semua.